Dan pemirsa, penusukan Menko Polhukam Wiranto digambarkan sebagai bentuk aksi terorisme individual atau lone wolf. Serangan ini diidentifikasi sebagai pola khas kelompok JAD yang berafiliasi ke kelompok ISIS. Pola serangannya berbeda dengan kelompok JI yang berafiliasi ke Al-Qaeda. Kami akan paparkan sejumlah aksi lone wolf dalam 3 tahun terakhir. Kita akan langsung menuju ke rekan saya Kevin Egan. Silahkan Egan. Baik Ajeng, terima kasih. Pemirsa, ternyata kemudian terjadi aksi penusukan yang kemudian dilakukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Ini kemudian bisa disimpulkan beberapa hal bahwa ternyata ada beberapa orang yang kemudian bisa dikategorikan sebagai lone wolf dalam melakukan aksi terorisme. Nah, berikut ini kami akan tampilkan beberapa aksi teror lone wolf yang kemudian sudah terjadi dalam beberapa rentang waktu terakhir. Kita lihat di tahun 2019, di tanggal 17 Agustus ada aksi membacok anggota polisi, lokasinya di Mapolsek Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, di mana kemudian pelakunya diketahui adalah Imam Mustafa dengan korban Aibtu Agus Sumarsono dengan luka di bagian tangan dan juga di bagian wajah. Tidak hanya kemudian di 17 Agustus, ada juga di tanggal selanjutnya di bulan Juni, di tanggal 3 ada aksi meledakan bom. Pelakunya adalah Rofik Asyarudin dan juga pelaku katakan kritis begitu ya akibat dari kejadian tersebut. Tidak hanya kemudian di bulan Juni, di tahun yang sama di bulan Maret tanggal 13, aksi bom bunuh diri terjadi di Sibolga, Sumatera Utara, di mana kemudian pelaku adalah Solimah, di mana pelaku akhirnya meninggal dunia. Abu Hamzah, suami pelaku, ditangkap dengan korban ada 2 aparat yang luka dan 1 warga yang terluka. Kita lihat kemudian di tanggal-tanggal selanjutnya berkaitan dengan aksi teror lone wolf. Nah, ini di tahun 2018, di bulan Februari tanggal 11, serangan terhadap Gereja Santa Litwina di Sleman, Yogyakarta. Pelaku Suliono, korban 3 umat dan juga Romo Prier terluka. 11 Mei, aksi penyerangan dilakukan di Kelapa II Makobrimob di Depok, Jawa Barat. Pelaku adalah Tendi Sumarno, korban merupakan Bribka Mahrum Prens yang kemudian akhirnya kita tahu bahwa pelaku ini ditembak mati. Kita lihat di informasi selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan aksi terorisme yang terjadi di bulan Juli, tepatnya di tahun 2017, ada tanggal 8 Juli, 3 Juli dan juga 2 Juli, semua juga terjadi aksi terorisme dan kemudian dikategorikan sebagai lone wolf. Ada aksi meledakan bom panci di tanggal 8 Juli, di tanggal 3 Juli ada aksi yang kemudian menempelkan bendera ISIS dan juga ancaman terhadap kepolisian, sedangkan di tanggal 2 Juli aksi peningkapan terhadap 2 anggota Brimob. Kita lihat kemudian informasi selanjutnya masih berkaitan dengan aksi terorisme di tahun-tahun yang kemudian kita ketahui juga terjadi ya. Ini adalah tahun-tahun yang kemudian terjadi adalah 8 Juli, 3 Juli dan juga 2 Juli. Itulah kemudian bisa kita kategorikan bahwa kemudian aksi lone wolf, aksi terorisme kemudian tidak hanya terjadi pada beberapa hari yang lalu di mana kemudian menimpa Menko Polhukam Wiranto. Tentu saja kita berharap bahwa aksi lone wolf ini tidak terjadi kembali dan kemudian pengawasan terhadap orang-orang yang mungkin dicurigai yang sudah diawasi oleh BIN tentu saja dan kemudian memiliki potensi untuk mengganggu keamanan bisa kemudian dicegah. Saya akan kembalikan ke Ajeng Kamara itu untuk menyampaikan pendalaman dan juga dialognya kepada Anda. Ajeng, silakan. Ya, Kevin Egan, terima kasih atas pemaparannya. Memang benar pemirsa, radikalisme dan terorisme masih terus bercokol di tanah air. Upaya mengikis gerakan ini sudah dilakukan, namun nyatanya mereka masih ada di tengah-tengah masyarakat. Lantas seperti apakah sebaran gerakan ini? Dan bagaimanakah Ormas Islam mengambil peran pencegahannya? Untuk membahasnya sudah ada Sekjen PPGP Ansor, Adung Abdurrahman, dan juga bergabung melalui sambungan telepon bersama kami pengamat terorisme Hasibullah Satrawi. Kita sapa dulu Mas Adung, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, kalau misalnya kita melihat bahaya radikalisme dan sebarannya yang seperti ini sudah begitu masif, orang-orang begitu nekat untuk melakukan gerakan-gerakan atau peristiwa-peristiwa kemarin sudah terjadi. Ini bagaimana GP Ansor melihat bahaya radikalisme sejauh ini? Ya, kita sudah agak lama ya memberikan warning kepada pemerintah maupun masyarakat bahwa benih radikalisme dan terorisme ini sudah demikian menyebar, ya. Bukan hanya di tengah masyarakat, tapi juga di berbagai lingkungan instansi pemerintah. Gitu. Dan saya kira bukti yang paling nyata adalah kemarin kan, istri dari pejabat militer itu terpapar dan memberikan komentar yang tidak pantas terhadap pimpinan negara begitu yang juga latar belakangnya sama dengan suaminya begitu. Nah, ini sudah lama berlangsung dan saya kira kita masyarakat maupun pemerintah tidak boleh permisif lagi terhadap
bahaya terorisme dan radikalisme di negara kita. Gitu. Selama ini memang negara dan masyarakat masih permisif untuk melihat hal ini. Iya, misalnya begini, misalnya banyak khutbah-khutbah ceramah begitu ya di tengah masyarakat, di masjid, di tempat-tempat ibadah yang mendorong atau menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan kepada kelompok agama lain, kemudian kebencian terhadap pemerintah dan aparatnya dan seterusnya yang itu dibiarkan saja begitu. Itu harusnya segera dilaporkan kepada aparat yang berwenang begitu ya, sehingga segera ditangani dan tidak boleh lagi ada penceramah khutbah yang menggunakan misalnya masjid atau tempat ibadah atau tempat-tempat di lingkungan masyarakat begitu yang terus memprovokasi masyarakat, menimbulkan kebencian, permusuhan dan seterusnya. Kalau sekarang itu sangat dekat sekali berarti ya? Iya, makanya makanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser, gerakan kader gerakan pemuda Ansor di berbagai daerah adalah memberikan warning. Misalnya kita melaporkan kepada kepolisian tentang penceramah-penceramah yang akan justru memprovokasi masyarakat. Kita melaporkan mengirim surat keberatan kepada penyelenggara dan seterusnya. Itu bukan dalam rangka kita benci terhadap pengajian gitu. Kita ingin membubarkan pengajian, tidak begitu, tapi kita justru ingin memberikan warning gitu. Mana mungkin kita bisa memberikan akses kepada pendukung atau pengkhotbah atau propagandis dari negara khilafah gitu ya, dari khilafah. Sementara kita sudah sepakat terhadap NKRI dan Pancasila. Oke, kita menuju ke Pak Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Hasibullah, bisa mendengar suara kami di studio? Selamat pagi Mbak Ajeng. Siap, Pak Hasibullah, ini dikatakan bahwa negara dan masyarakat masih bersifat permisif dengan radikalisme dan radikalisme ini sudah sangat dekat dan sangat mudah dijangkau untuk masyarakat. Nah, pengamatan Anda sejauh ini seperti apa mengenai radikalisme yang begitu dekat dengan masyarakat? Ya, yang pertama saya ingin mengklirkan tentang wilayah masalah yang harus kita jelaskan di situ. Kalau kita bicara tentang penyerangan kayak kemarin, maka sebenarnya itu masuk dalam wilayah kejahatan terorisme. Dan menurut saya kita harus satu persatu mengurainya agar tidak tumpang tindih. Oke. Yang kedua, kalau sudah kita sepakat tentang persoalan terorisme dan ekstremisme, baru kita masuk pada wilayah peran apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Saya melihat selama ini sebenarnya masyarakat itu sudah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi terhadap bahaya daripada ancaman terorisme. Dan itu bisa ditandai misalkan kalau dari aksi yang terbaru ketika Pak Wiranto diserang, ada empati publik yang luar biasa. Dan ini bukan hanya sekarang. Ketika Surabaya beberapa waktu lalu juga diguncang dengan serangan begitu, secara serentak masyarakat menyampaikan kami tidak takut. Ketika Tamrin meledak kemarin juga sama, masyarakat memberikan perlawanan publik secara tidak terorganisir, tapi jelas pesannya bahwa mereka adalah ada dan mereka tidak takut. Nah, ini artinya masyarakat sebenarnya juga mempunyai kemarahan, mempunyai kegelisahan yang sama. Cuman kalau pesan dari saya, Mbak, ini ada persoalan di tingkat pengorganisasian program-program yang berkaitan dengan pencegahan ataupun penanganan terorisme. Saya sekali lagi permasalahannya apa, Mas? Kalau saya anggap sebagai sebuah permainan sepak bola, sebenarnya kan kita butuh semua pihak untuk berperan. Cuman memang harus diatur, harus nyambung satu sama lain. Siapa yang menjadi pertahanan, siapa yang menjadi pengumpan, siapa yang menjadi penyerang, itu semua harus terkolaborasi secara baik dalam sebuah kebersamaan dan sinergi yang bagus. Nah, menurut saya penyerangan kemarin itu menunjukkan bahwa ini semua belum berjalan. Padahal kalau kita cek konteksnya, sekarang ini kita sudah punya yang disebut undang-undang yang sangat baik tentang terorisme. Di mana wewenang-wewenang yang dibutuhkan oleh aparat itu diberikan dengan cukup baik.
Pasal 25 tentang penahanan misalkan itu banyak sekali diberikan, 120 sudah bisa ditahan, kemudian ditambah lagi berapa hari untuk perpanjangan untuk kebutuhan penyidikan. Artinya undang-undang kita udah cukup kuat memberikan wewenang kepada aparat dalam rangka memonitor siapa-siapa yang kira-kira potensial melakukan aksi serangan terorisme. Kenapa? Karena sebagaimana tadi disampaikan di permukaan, di zaman sekarang kita berhadapan dengan pasar bebas aksi jihad kurang lebih. Oke. Atau obrolan jihad. Pak Hasibulah ditahan dulu kalau misalnya Mas Adung ini undang-undangnya dinilai sudah baik. Undang-undang anti terorisme memang sudah baik, sudah menata segala macamnya. Seharusnya ini bisa menjadi suatu bentuk pencegahan. Tetapi prakteknya ini yang sebenarnya sulit. Nah kalau misalnya dari GP Ansor sendiri pernah mengatakan bahwa ini di instansi pemerintah juga sudah dimulai dari khotbah dari masjid. Ini memang faktanya seperti itu yang dilihat dari GP Ansor. Iya, saya kira udah jelas ya. Bahkan sudah banyak survei yang melakukan itu dan survei termasuk di kalangan pelajar, mahasiswa juga terpapar dengan ideologi radikal ya. Termasuk kesetujuan mereka terhadap jihad untuk menegakkan negara Islam gitu. Apa yang membuat mereka menjadi begitu mudah untuk menerima hal ini, intoleransi misalnya? Ya, karena itu dikhutbahkan setiap saat, ya, dikhutbahkan setiap saat dan kemudian saya kira penanaman pemahaman yang benar terhadap hubungan antara Pancasila, NKRI dengan agama itu mungkin tidak tuntas gitu. Misalnya menganggap bahwa agama itu sesuatu yang tidak bisa disatukan dengan Pancasila atau Pancasila dan NKRI itu bertentangan dengan agama dan seterusnya. Nah ini yang tidak tuntas dan itu menimbulkan tidak selesai kebingungan pelajar mungkin ya. Ya kebingungan dan menganggap apalagi ini ada kelompok yang memang sedang mendorong agar atau sedang berupaya agar khilafah ya, ada negara Islam itu terbentuk, terwujud. Oke, kita akan langsung menuju ke Pak Hasibulah Satrawi, pengamat terorisme. Pak Hasibulah masih bisa mendengar kami ya di studio ya? Iya, mendengar dengan baik. Sekarang yang mungkin perlu dijelaskan, ini kan gerakan JAD, pola gerakannya berbeda dengan JI yang berafiliasi dulu dengan Al-Qaeda. Ini penjelasannya seperti apa? Jadi begini, kalau terkait dengan perbedaan JAD dengan Al-Qaeda. Jadi kalau Al-Qaeda dulu itu dianggap gerakan jihadnya itu sebagai gerakan jihad tandim atau gerakan yang terorganisir. Di mana kalau mau melakukan aksi, orang itu harus mendapatkan izin dulu dengan perencanaan yang matang dan lama. Lebih birokrasi gitu ya? Lebih birokratis. Sementara yang sekarang, ini karena satu dan lain hal, maka itu yang disebut sebagai era obral amaliyat jihad gitu. Karena jihad itu seakan-akan diobral, siapapun bisa melakukan, laksanakan aja, tidak perlu ada yang mensurvei, tidak perlu ada yang memberikan izin, dan lain sebagainya. Nah, tadi di awal pembahasan ini disebut sebagai lone wolf. Nah, secara teori, lone wolf itu menegaskan dua hal. Yang pertama, lone wolf itu artinya adalah bahwa organisasi teror ini sudah cukup kewalahan dari segi keorganisasiannya atau teritorinya. Kita lihat ISIS misalkan sekarang di Syria itu udah nggak punya wilayah kuasa apapun. Jadi mereka orang yang sudah terpinggirkan, sudah terkalahkan. Di tempat lain, di Timur Tengah juga dikejar-kejar, di Indonesia apalagi itu ditangkap satu persatu. Jadi secara keorganisasi mereka sudah tidak berdaya. Cuman ini yang kedua yang lebih berbahaya, walaupun mereka kalah secara organisasi dan teritori, mereka belum merasa kalah secara ideologi dan pemahaman. Akhirnya apa? Kekalahan secara organisasi, tapi kemudian tidak merasa kalah secara ideologi, maka sama dengan nekat atau disebut sebagai lone wolf, di mana orang bisa melakukan. Pak Wiranto itu nekat ya, Pak Hasibulah berarti jatuhnya ya? Itu sebuah kenekatan, itu sebuah
jihad yang tidak perlu tidak perlu susah dan cukup murah gitu, cukup mudah, nggak perlu bikin bahan peledak sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya, cukup pakai pisau begitu sudah melakukan aksi. Dan ini yang harus kita waspadai, kelompok-kelompok ISIS ini murah dan inginnya meriah gitu. Kenapa meriah? Dengan modal yang tidak ada, berapa itu mungkin, kalau cuma pisau begitu hanya berapa modalnya. Tapi kan hasil yang dia dapatkan luar biasa karena dia menyasar kepada aparat yang cukup strategis. Nah ini kita harus berbanding lurus dengan perkembangan di dunia jihad sana. Oleh karena itu kalau saya melihatnya perkembangan yang ada di lapangan sekarang mau tidak mau itu harus dibaca dalam konteks perundang-undangan. Karena undang-undang itu diperbaharui dari Undang-Undang 2003 dulu menjadi 2018 justru untuk mengimbangi perkembangan teror yang ada di lapangan. Nah, berarti sekarang pemetaannya agak susah ya kalau misalnya memang secara keorganisasian tidak kuat misalnya, tetapi bila melakukan pemetaan siapa-siapa saja yang terafiliasi dengan JAD ini lebih sulit dong untuk pemerintah sebenarnya. Iya, secara umum bisa dikatakan lebih sulit karena ibarat bangunan, sekarang kelompok-kelompok jihad itu sudah tidak berdiri bangunan tinggi-tinggi kayak dulu yang bisa terlihat dari jarak jauh. Ini ibaratnya sudah menjadi rumah-rumah kecil yang bisa menyamar di tengah-tengah masyarakat dan butuh, sekali lagi, butuh mata intelijen, butuh mata penegakan hukum yang sangat sempurna di situ, karena ini yang perlu kita bangga dari undang-undang kita sekarang ini, walaupun secara pencegahan diberikan wewenang cukup luar biasa, aparat untuk melakukan penangkapan dalam rangka penegakan hukum misalkan, tapi pada waktu yang bersamaan kita juga undang-undang ini memberikan porsi yang cukup bagus terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau kembali kepada undang-undangnya ini sudah cukup bagus. Nah oleh karena itu menurut saya apa yang dialami oleh Pak Wiranto itu menjadi pecutan kepada kita semua agar bagaimana ruh daripada undang-undang ini diimplementasikan secara sempurna sehingga tidak tidak membiarkan aksi-aksi seperti lone wolf ini terus terjadi. Saya sepakat dengan lone wolf itu menjadi lebih rumit, tapi bukan berarti tidak bisa untuk diselesaikan. Nah, kalau misalnya memang secara keorganisasian nih Pak Hasibullah tidak terlalu kuat, rekrutmennya sebenarnya seperti apa? Bisa siapa saja atau pola pendekatannya seperti apa? Itu yang juga sudah mulai mengalami pengendoran dan susah untuk dikontrol. Kalau dulu orang mau rekrut, orang mau masuk itu harus dilatih kayak teman-teman di Ansor mungkin mau ngelatih ini dan itu. Sekarang sudah bisa lewat bayat lewat online aja, belajar bom lewat online aja, tidak perlu ketemu langsung dengan orangnya. Iya. Anak kecil juga bisa membacanya dan mudah sekali terpapar dong Pak. Semua pihak bisa terpapar. Dan kalau kita cek daripada background pelaku ini kan sudah merata. Jadi nggak ada lagi teori-teori yang satu yang bisa kita pakai bahwa kelompok teroris harus berangkat dari ideologi ini baru ke ini kelompok ini, nggak ada. Ini orang yang ahli agama juga ada yang sudah terkena, orang yang polisi juga ada, orang yang background birokrat juga ada, orang kaya juga ada, orang miskin juga ada. Oke, Pak Hasibullah, kita akan kembali ke Mas Adung ini di hold sebentar, kita akan ngobrol lagi setelah Mas Adung memberikan jawabannya. Pendidikan berarti ini kan menyebar sekali, tadi Mas Hasibullah juga ada katakan bahwa siapa aja juga bisa pakai aplikasi kok, online kok gini kan. Ini kembali ke pendidikan berarti yang tadi Mas katakan. Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia sehingga banyak orang yang tiba-tiba mudah sekali tampaknya terpapar jadinya? Ya kita harus mulai lagi dengan pendidikan keluarga ya. Jadi keluarga harus punya peran penting untuk membina anak-anaknya, orang tua membina anak-anaknya gitu, mengontrol atau setidaknya memperhatikan bagaimana mereka bermedia sosial. Tapi kadang-kadang mereka sekeluarga, kadang-kadang bapak, ibu, terus anak-anaknya jadi ikut-ikutan gitu. Itu juga sering terjadi. Memang media sosial, tapi kan ini penting maksud saya. Orang tua yang umumnya, masyarakat luas ini harus mulai memperhatikan keluarganya. Kemudian dari aspek pendidikan di sekolah-sekolah, penanaman kembali pelajaran budi pekerti, kemudian termasuk pemahaman atas konsep bernegara yang itu tidak bertentangan dengan agama, itu penting untuk diajarkan. Sehingga orang tidak berpikir bahwa
dengan mengakui atau dengan mengamalkan Pancasila dan hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, Itu ini yang harus pemahaman diluruskan, ini ya? harus diluruskan begitu. Sehingga tidak ada lagi survei-survei yang misalnya sekian belas persen, 20-an% itu tidak menyetujui dengan Pancasila ataupun NKRI dan setuju misalnya dengan jihad terhadap negara Islam. Nah, ini yang harus dilakukan. Termasuk saya kira ini menjadi peran yang penting harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat ya. Nah, termasuk yang paling dekat adalah bagaimana pemerintah memberikan kembali rasa aman meskipun masyarakat kita ini deg-degan, khawatir pasti ada ya. Iya, tapi secara umum memang mereka tidak merasa takut, tapi meskipun masih permisif menurut saya, adalah ini harus dituntaskan begitu dan dibongkar kelompok ini atau orang-orangnya, termasuk jaringan-jaringannya begitu. Oke, kita tanya sebagai statement terakhir dari Pak Hasibullah di pagi hari ini. Pak Hasibullah, apa yang harus dilakukan pemerintah agar hal ini radikalisme bisa benar-benar tidak ada lagi di Indonesia? Saya rasa pertanyaannya bukan hanya kepada pemerintah, tapi kita bersama. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini, menurut saya yang kita lakukan adalah bagaimana masing-masing kita berperan di wilayah kita masing-masing agar tidak perlu lagi ada orang begini. Karena yang dikatakan Mas Adung tadi benar, ini di bagian tertentu perlu digalakkan misalkan tentang bagaimana pentingnya cinta negara, bahwa Indonesia adalah juga perhatian terhadap agama dan lain sebagainya, itu perlu digalakkan. Tapi di sisi lain harus ada tim yang bisa masuk kepada kelompok-kelompok terpapar seperti ini untuk memberikan penyadaran bahwa yang mereka lakukan nggak ada untungnya kok. Semacam deradikalisasi ya, Pak ya? Iya, dan itu sudah berjalan. Tinggal memang bagaimana pengorganisasian ini lebih dimantapkan. Jadi siapa yang berada di pertahanan, siapa yang berada di bagian mungkin sayap atau mungkin sebagai gawang, ibarat sebab permainan sepak bola, ini harus dimatangkan lebih baik sehingga nanti arahnya bagus gitu. Tidak selalu kita setelah kecolongan, setelah terjadi aksi baru kita rame-rame lagi. Ini harus menjadi kesadaran yang kontinu dan berkelanjutan. Oke, siap. Karena ancamannya nyata, kalau kita tidak menjadi pelakunya, sangat mungkin kita semua bisa menjadi korbannya. Jadi ini siap. penting. Pak Hasibullah Satrawi, ya, pengamat terorisme, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dan tugas bersama. Terakhir dari Mas Adung apa? Kira-kira selain pendidikan, apalagi yang penting yang harus kita waspadai? Tadi bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari masyarakat. Ya, yang paling penting yang kita harus garis bawahi adalah kita tidak boleh lagi permisif terhadap aksi radikalisme, terorisme, termasuk penyebaran benih-benihnya ya, benih-benih radikalisme di lingkungan kita masing-masing. Kalau misalnya ada yang kita curigai, apa yang harus dilakukan? Langsung kita laporkan kepada aparat yang paling dekat, itu paling gampang RT, RW, itu yang harus dilakukan. Karena kita tidak boleh main hakim sendiri. Dan kan? kita juga nggak boleh tutup mata bahwa ini ada di sekitar kita. Oke, Mas Adung Abdul Rahman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.